Oke guys, jadi balik lagi bersama saya Aiman. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang harus dibawa ketika kita akan mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas. Ya, langsung saja yang saya jelaskan yaitu ada dua hal. Yang pertama yaitu peralatan pribadi dan yang kedua yaitu peralatan kelompok. Jadi kita mulai dulu dari peralatan pribadi, yaitu yang pertama ada carrier. Carrier ini berkapasitas 60 liter ya. Untuk kapasitas carrier itu sendiri sangat beragam ya, mulai dari kapasitas 40 liter hingga 100 liter dan bahkan ada juga yang lebih. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada sepatu trekking. Sepatu trekking ini didesain sebaik mungkin agar ketika kita melakukan trekking bisa digunakan dengan nyaman, dan bagian bawahnya juga didesain dengan sangat bergerigi agar tidak licin ketika digunakan. Oke, selanjutnya yaitu ada sendal trekking. Sendal trekking ini juga cukup praktis ketika digunakan di tempat camp agar tidak ribet. Kalau pakai sepatu kan kita ribet lepasnya. Jadi kita bisa menggunakan sendal ini untuk di tempat camp. Oke, selanjutnya itu ada sleeping bag. Sleeping bag ini digunakan ketika kita berada di tempat camp. Ini cara penggunaannya itu cukup mudah. Kalian buka saja, kemudian kalian buka resletingnya. Kemudian setelah kalian buka, kalian tinggal masuk aja ke dalamnya dan kalian bisa tidur dengan hangat di sleeping bag ini. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk bahan dari sleeping bag ini beragam ya, mulai dari bahan dakron, ada juga bahan polar, dan ada juga bahan dari bulu angsa. Nah, yang saya gunakan ini menggunakan bahan polar. Oke, jadi kita langsung aja lanjut. Berikutnya itu ada trekking pole. Trekking pole ini sangat berguna untuk melakukan trekking ya, untuk membantu langkah kita agar lebih mudah. Trekking pole ini bisa dipanjangkan sesuai selera kita. Pokoknya bisa lumayan membantu lah dengan trekking pole ini. Oke, selanjutnya ini ada yang ketinggalan. Ini ada kaos kaki trekking. Kaos kaki trekking ini sangat tebal ya bahannya, karena agar untuk melawan rasa dingin di gunung, jadi bahannya itu dibuat tebal dan agar lebih nyaman ketika digunakan di sepatu. Oke, selanjutnya itu ada tas lempang. Tas lempang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga ya, seperti uang, handphone, atau dompet, dan lain-lain lah, powerbank dan sebagainya. Dan bisa juga digunakan untuk summit attack ya. Di dalamnya bisa muat untuk botol air minum untuk bekal kita menuju puncak. Oke, yang selanjutnya itu ada senter kepala ya. Senter kepala ini juga sangat penting tentunya ketika kita trekking pada malam hari. Kita tentu saja membutuhkan penerangan ya, dengan trekking pole. Maksudnya dengan senter kepala ini kalian tidak akan kegelapan lagi. Oke, kemudian selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan juga ini sangat penting sekali ya, apalagi ketika udara itu, ketika suhu itu sudah sangat minus ya. Pastinya kita membutuhkan sarung tangan untuk menghangatkan tangan kita. Karena apabila kita tidak menggunakan sarung tangan, maka tentunya tangan kita pastinya akan terasa mati rasa, dan bahkan untuk memegang apapun kita tidak akan bisa merasakan apapun pada tangan kita. Oke, untuk selanjutnya ada emergency blanket. Ini juga cukup penting ya bagi kalian yang tidak kuat dingin. Ini cara penggunaannya ketika kalian sudah merasakan dingin yang paling tinggi atau hampir terkena hipotermia. Ini sangat bagus sekali untuk digunakan. Cara penggunaannya, kalian bisa gunakan sebagai lapisan sleeping bag agar kalian bisa tidur di sleeping bag lebih hangat lagi dengan menggunakan emergency blanket ini. Kemudian selanjutnya ada botol minum ya.
tentunya botol minum ini sangat penting karena ya untuk minum. Oke, saya menggunakan botol minum ini karena agar lebih ramah lingkungan ya, agar tidak menggunakan botol air mineral sekali pakai, dan ini bisa diisi berulang kali. Oke, ini juga ada yang ketinggalan, yaitu rain cover. Rain cover ini untuk melindungi bagian tas carrier ya, agar tidak terkena hujan ataupun kotor terkena tanah. Ini digunakan untuk melapisi carrier lah intinya. Oke, selanjutnya ada jaket gunung. Jaket gunung ini berbahan beda dari jaket biasanya ya. Ini yang saya pakai berbahan dalaman polar, dan bagian luarnya ini sudah windproof, tahan angin, dan ini juga tahan air, akan tetapi tidak anti air. Jadi kalian harus bisa membedakan tahan air dan anti air. Kalau tahan air itu sekedar menahan air agar tidak masuk, tapi kalau anti air itu benar-benar air tidak akan masuk ke dalamnya. Oke, selanjutnya ada gaiter. Gaiter ini gunanya untuk melindungi kaki kalian dari pasir maupun kerikil ataupun hewan lintah ya. Ini gaiter ini sangat penting digunakan ketika kalian mendaki gunung yang bertrek pasir ataupun kerikil. Seperti ketika akan mendaki puncak Mahameru, kita sangat memerlukan ini agar pasir atau kerikil kecil tidak masuk ke dalam sepatu kita. Oke, selanjutnya itu ada pakaian trekking. Pakaian trekking ini tentunya bisa kalian menggunakan apa saja ya. Yang penting kalian harus memilih bahannya, yaitu yang senyaman mungkin, bahan yang nyaman intinya. Dan ini saya menggunakan celana berbahan quick dry atau bisa disebut juga bahan yang cepat kering, agar memudahkan kita dalam packing ataupun nyaman untuk digunakan. Dan ini juga kaos biasa ini mah. Makanya kalian untuk trekking cari pakaian yang nyaman aja lah biar nggak ribet. Oke, yang terakhir yaitu ada jas hujan. Ini juga sangat penting sekali, akan tetapi sering dilupakan oleh para pendaki, yaitu jas hujan. Jas hujan ini gunanya untuk melindungi kalian dari hujan tentunya. Dan saya sarannya ketika kalian mau mendaki kemanapun itu harus bawa jas hujan lah. Soalnya kalau nggak bawa jas hujannya, kalian akan kebasahan, dan setelah kebasahan kalian akan kehabisan stok pakaian, dan kehabisan stok pakaian akhirnya kalian tetap memakai pakaian itu, dan itu sangat beresiko sekali sih. Banyak kejadian hipotermia yang berawal dari menggunakan pakaian yang basah, dan tentunya basah itu karena air hujan. Oke, oh iya, ada yang ketinggalan juga. Ketika kalian ingin mendaki ke alam bebas, jangan lupa untuk membawa pakaian salin ya. Tentunya berdasarkan hari yang kalian tuju gitu. Jadi misal kalian ke gunung 4 hari ya kalian bawa pakaian salin itu secukupnya lah. Misal 2 setel atau 3 setel. Ya cukup 2 setel sebenarnya sih, nggak usah banyak-banyak, kayak mau liburan aja. Ya emang mau liburan sebenarnya. Oke, langsung aja, nggak usah banyak ngomong, kita langsung ke peralatan kelompok ya. Peralatan kelompok ini cukup sedikit ya, karena hanya ada ini tentunya matras. Ini adalah matras spons, dan diantara jenis-jenis matras yaitu ada berbagai macam jenisnya. Ada matras aluminium foil, ada matras angin, dan juga ada matras konvensional. Dan ini saya menggunakan yang matras jenis spons. Oke, selanjutnya ada tenda. Tenda ini berkapasitas 4 orang, jadi kalian ketika membawa tenda disesuaikan dengan jumlah rombongan kalian. Oke, selanjutnya ada kompor, dan ada juga gasnya. Dan ketika
Di sini ada kompor tentunya. Di sini juga ada peralatan nesting ya untuk masak. Dan ada juga ini gelas untuk ngopi-ngopi. Dan ini yang terakhir ada lampu tenda. Lampu tenda ini sangat penting sekali tentunya untuk menerangi kalian ketika berada di dalam tenda. Oke, cukup sekian video dari saya tentang penjelasan alat-alat apa saja yang perlu dibawa untuk mendaki gunung. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Oke guys, bagi kalian yang sedang mencari peralatan outdoor atau sekedar ingin menyewa, kalian bisa datang aja langsung ke Tila Adventure yang berada di Gria Kencana Watu Belah, daerah Sumber Cirebon, atau kalian bisa cek aja di Google Maps yaitu Tila Adventure. Dan di sini menyediakan berbagai macam alat outdoor tentunya, mulai dari jaket, pakaian outdoor, ada juga carrier, dan ada juga daypack, tas lempang, dan berbagai macam lainnya. Ada juga tenda, sleeping bag, pokoknya banyak banget lah. Dan ini juga dia stok untuk penyewaan alat outdoornya. Pokoknya lengkap banget ya di sini. Oke, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.